Perjalanan awal April dari kesederhanaan menuju panggung nasional. Dalam sebuah momen yang terekam di panggung kompetisi menyanyi nasional, publik kembali diingatkan pada perjalanan panjang seorang peserta bernama April asal Cirebon. Melalui penuturan juri dan cuplikan cerita yang disampaikan secara terbuka, April diceritakan memulai langkahnya dari kondisi yang sangat sederhana. Pada masa awal, ia bernyanyi dari satu tempat ke tempat lain dengan pakaian seadanya, sebagian merupakan pemberian, sebagian lagi milik pribadi yang dipilih bersama orang tua. Cerita ini disampaikan bukan untuk membandingkan masa lalu dan masa kini, melainkan sebagai gambaran bahwa perjalanan di dunia hiburan tidak selalu dimulai dari kemewahan. Pihak penyelenggara menekankan bahwa kompetisi ini telah berlangsung lebih dari 1 dekade dan telah melahirkan banyak talenta yang mampu mengangkat martabat keluarga masing-masing melalui kerja keras dan ketekunan. Dalam konteks ini, kisah April diposisikan sebagai contoh proses, bukan hasil instan. Penyampaian cerita dilakukan secara reflektif agar penonton memahami bahwa perkembangan seorang peserta tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui tahapan panjang yang penuh pembelajaran. Pendekatan ini juga bertujuan memberikan inspirasi tanpa menciptakan ekspektasi berlebihan terhadap hasil akhir kompetisi. Peran Indosiar sebagai wadah pembinaan jangka panjang. Dari sudut pandang reporter, penting untuk dicatat bahwa pihak penyelenggara kompetisi menegaskan perannya bukan sekadar sebagai ajang perlombaan sesaat. Indosiar, sebagai rumah produksi acara, menyampaikan bahwa sistem yang dibangun bertujuan menciptakan kesinambungan karir bagi para peserta, khususnya mereka yang berhasil menembus 10 besar. Dalam pernyataan yang disampaikan di panggung, dijelaskan bahwa peserta yang mencapai fase akhir tidak dilepas begitu saja setelah acara selesai. Terdapat proses komunikasi, pembinaan, dan kerjasama lanjutan yang dilakukan secara profesional. Hal ini disampaikan untuk meluruskan anggapan bahwa kompetisi hanya berorientasi pada rating atau popularitas sementara. Pendekatan ini disampaikan secara terbuka agar publik memahami bahwa keberhasilan seorang peserta tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir kompetisi, tetapi juga oleh kesiapan mental, sikap profesional, serta kemampuan menjaga nama baik institusi yang menaungi mereka. Dengan demikian, cerita April tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem pembinaan yang lebih besar. Momen reflektif, foto masa lalu yang menggugah emosi. Salah satu momen yang menarik perhatian publik adalah ketika sebuah foto lama April ditampilkan dan menjadi bahan refleksi bersama. Dalam foto tersebut, April terlihat berada di pasar malam bersama ayahnya, masih mengenakan pakaian sederhana, jauh sebelum ia dikenal luas di panggung nasional. Saat diminta menjelaskan kondisi dalam foto itu, April menyampaikan secara jujur situasi yang ia alami saat itu. Penuturan tersebut disampaikan tanpa dramatisasi berlebihan, namun cukup menggambarkan realitas keseharian yang pernah ia jalani. Reporter mencatat bahwa momen ini bukan digunakan untuk membangkitkan rasa iba, melainkan sebagai pengingat proses panjang yang telah dilewati. Penyelenggara dan juri menekankan bahwa kisah seperti ini perlu disampaikan secara proporsional agar tidak disalahartikan sebagai eksploitasi emosi. Fokus utama tetap pada perkembangan pribadi dan profesional peserta, bukan pada latar belakang semata. Transformasi simbolik melalui busana karya desainer nasional. Dalam malam penampilan tersebut, April mengenakan busana rancangan Diana Putri, seorang desainer Indonesia asal Jawa Timur yang telah dikenal di kancah internasional. Informasi ini disampaikan secara faktual sebagai bentuk apresiasi terhadap karya anak bangsa yang telah menembus pasar global. Penyampaian fakta ini disertai pesan edukatif bahwa perubahan yang dialami April bukan sekedar peningkatan visual, tetapi simbol dari peluang yang terbuka ketika seseorang terus belajar dan berkembang. Pihak penyelenggara menegaskan bahwa penggunaan busana tersebut bukan dimaksudkan sebagai pamer keberhasilan, melainkan sebagai pengingat bahwa kesempatan dapat datang dari berbagai arah. Dalam konteks pemberitaan, penting dicatat bahwa pesan utama yang ingin disampaikan adalah tentang kemungkinan, bukan perbandingan. Transformasi ini digambarkan sebagai hasil dari proses panjang, doa orang tua, dan dukungan banyak pihak. Pandangan April terhadap perjalanan para senior. Saat ditanya mengenai pandangannya terhadap para senior yang pernah tampil di panggung yang sama, April menyampaikan bahwa ia sering menyaksikan perjalanan mereka sejak awal.
Ia menyadari bahwa banyak dari mereka memulai dari titik yang serupa, bahkan ada yang menghadapi tantangan lebih berat. Pernyataan ini menunjukkan adanya kesadaran historis dari seorang peserta terhadap ekosistem kompetisi yang diikutinya. Dari sudut pandang reporter, hal ini menjadi penting karena menunjukkan sikap rendah hati dan kemauan belajar. Tidak ada klaim keberhasilan pribadi yang berlebihan, melainkan pengakuan terhadap proses kolektif. Penyampaian ini juga menegaskan bahwa kompetisi tidak hanya menghasilkan pemenang, tetapi juga membangun rantai inspirasi antar generasi. Peran mentor dan nilai transfer pengetahuan. Para juri menyoroti pentingnya peran mentor dalam perjalanan April, khususnya ketika ia mendapat kesempatan berduet dengan sosok yang telah lama berkecimpung di industri musik. Kesempatan ini disebut sebagai ruang belajar yang tidak mudah diperoleh di luar kompetisi. Dalam laporan ini, ditekankan bahwa duet tersebut bukan sekadar penampilan, melainkan proses transfer pengalaman, etika kerja, dan pemahaman panggung. Para juri menilai bahwa April mampu menyesuaikan diri secara musikal dan emosional, yang menunjukkan kapasitas adaptasi yang baik. Pesan yang disampaikan bersifat edukatif. Keberhasilan di atas panggung perlu diiringi dengan kemampuan menyerap pelajaran dari setiap kesempatan. Sikap sabar sebagai modal utama di industri hiburan. Beberapa juri menekankan bahwa kesabaran merupakan nilai yang sering diabaikan, padahal sangat menentukan keberlanjutan karir. Dalam konteks ini, April diingatkan bahwa usaha tanpa kesabaran seringkali tidak bertahan lama. Pernyataan ini disampaikan secara umum, tanpa menyinggung individu tertentu, sehingga tetap aman dari sudut pandang kebijakan platform. Pesan moral yang disampaikan bersifat universal dan relevan bagi siapapun yang ingin bertahan di industri kreatif. Pentingnya rasa syukur dan etika profesional. Rasa syukur menjadi salah satu tema utama yang berulang dalam komentar para juri. Namun, penyampaiannya dilakukan dengan variasi sudut pandang agar tidak terkesan repetitif. Disampaikan bahwa kemampuan teknis saja tidak cukup. Sikap, etika, dan cara membawa diri justru menjadi faktor yang membuka relasi dan peluang jangka panjang. Pesan ini disampaikan sebagai prinsip umum industri, bukan kritik personal. Dalam laporan ini, poin tersebut dicatat sebagai pengingat bahwa profesionalisme tidak hanya diukur dari kemampuan tampil, tetapi juga dari cara seseorang bersikap di balik layar. Kompetisi sesungguhnya setelah acara berakhir. Salah satu pernyataan penting yang dicatat reporter adalah bahwa kompetisi sebenarnya dimulai setelah acara selesai. Artinya, peserta akan diuji dalam dunia nyata yang lebih luas dengan tantangan yang beragam. Pihak juri menyampaikan bahwa mental yang telah dibentuk selama berbulan-bulan di kompetisi diharapkan menjadi bekal utama. Pesan ini disampaikan secara konstruktif tanpa menimbulkan tekanan berlebihan. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa acara ini bukan tujuan akhir, melainkan pintu awal menuju perjalanan profesional yang lebih panjang. Dukungan publik dan harapan ke depan. Sebagai penutup, dukungan dari penonton dan pendukung April disambut dengan apresiasi. Reporter mencatat bahwa atmosfer ini menunjukkan keterlibatan emosional publik yang tetap dijaga dalam batas wajar. Pesan terakhir yang disampaikan para juri bersifat motivasional dan edukatif, menekankan pentingnya menjaga kesehatan, konsistensi, dan komitmen. Tidak